Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Bagaimana cara mengatasi agar diri kita tidak benci pada nikmat orang atau hasad? Ada dua pengertian hasad. Ada pengertian versi jumhur sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. At-Tasil li Ta'wil at-Tanzil Juz Amma Visual wa Jawab halaman 720. Ada juga pengertian hasad sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Majmuah Al-Fatawa 10/111. Hasad adalah sifat jelek karena kebencian yang ada disebabkan oleh kurang berimannya kita kepada takdir Allah dan tidak setuju pada pembagian karunia Allah. Ada juga sebabnya karena cinta dunia, takut disaingi, takut diejek oleh orang lain, dan lemahnya iman. Berikut cara menghilangkan hasad diri pada nikmat orang lain. Pertama, ilmu dan iman, yaitu dengan mengetahui bahwa hasad itu akan berdampak jelek pada diri sendiri di dunia dan akhirat. Di antara dampak jelek dari hasad adalah 1. Orang yang hasad berarti menentang takdir Allah. 2. Orang yang hasad itu mirip dengan orang musyrik. Orang musyrik itu bersedih kala ada yang memperoleh kebaikan. Akan tetapi jika memperoleh bencana, malah bergembira. 3. Orang yang hasad itu menjadi bala tentara setan. 4. Orang yang hasad itu memecah belah kaum muslimin. 5. Kebaikan orang yang hasad akan hilang. 6. Orang yang hasad akan terus berada dalam keadaan sedih. 7. Orang yang hasad itu sebenarnya menginginkan sendiri pada dirinya bencana. 8. Orang yang hasad menyebabkan turunnya musibah karena setiap musibah itu disebabkan karena dosa. 9. Orang yang hasad tidak disukai manusia. Kedua, mengingat akibat hasad yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah berkata, ketahuilah bahwa orang yang didengki, dihasadi akan mendapatkan kebaikan dari orang yang hasad. Kebaikan dari orang yang hasad akan diambil dan akan diberi pada orang yang dihasadi. Apalagi sampai ada gibah dan menjelekkan. Fiqh Al-Hasad halaman 47. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalan padanya, karena kelak di akhirat tiada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang dia zalimi. Bila tidak memiliki kebaikan maka kejelekan saudaranya, yang dia zalimi akan diberikan padanya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6534. Ketiga, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad 4/278. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana dalam silsilah Al-Ahadits Sahihah nomor 667. Keempat, selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik atau kenikmatan dunia lainnya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6490, Muslim, nomor 2963. Kelima, banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapatkan nikmat karena jika mendoakannya, kita akan dapat yang semisalnya. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudarani.
Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya." Hadis riwayat Muslim, nomor 2733. Keenam, melakukan yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Di antara kiat untuk menghilangkan hasad sebagaimana disarankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi adalah orang yang hasad melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasadnya. Hal ini tentu saja akan menghilangkan hasad dari dirinya. Lihat Fiqh Al-Hasad, halaman 52. Contoh yang dimaksud Syekh Mustafa Al-Adawi adalah ketika kita tidak suka pada seseorang karena ia punya barang baru, berilah hadiah kepadanya agar hasad dari diri kita hilang. Yang paling minimal yang dilakukan adalah mendoakan yang punya barang baru tersebut kebaikan dan keberkahan. Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri, dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.